Sebelum kita memulai ibadah kita berlatih untuk bernyanyi lagu tema kita dalam lagu Sio nomor 239. Aku mau menjadi milikmu, jadi kita hanya bernyanyi di satu ayat saja dan kita ulang di refnya 2 kali. Kita sama-sama. Aku mau menjadi milikmu, ajarlah, ajarlah. Aku mau turut kehendakmu, tolong ya Allah. Milikmu sepenuh, itulah perjanjianku. Milikmu sepenuh, sekarang aku milikmu. Milikmu sepenuh, itulah perjanjianku. Milikmu sepenuh, sekarang aku milikmu. God is good and all the time. Selamat malam. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, di depan ini kursi-kursi masih kosong, boleh kita bergerak. Boleh kita bergerak, kita boleh berpindah ke depan. Kita bentuk kehangatan di depan kita. Ayo, mari kita bergerak ke depan. Saya sambil menunggu ya, Bapak Ibu boleh bergerak maju ke depan untuk duduk di depan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Tidak terasa kita ketemu lagi di KKR. Kira-kira habis ini Pak Pendeta masih ada KKR lagi tidak? Tadi sempat di belakang, aduh kayaknya kita baru KKR kok udah KKR lagi ya. Iya ya, KKR seumur hidup. Oke, baik, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam kebaktian kebangunan rohani distrik Yogyakarta. Ada yang tahu tema kita sepanjang KKR ini? Hidup ini singkat, agak ngeri-ngeri sedap ya. Hidup ini singkat gitu ya. Nah, di dalam singkatnya hidup ini, apa yang sudah kita lakukan? Nah, kita akan mendengarkan dalam berapa hari ya? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari ke depan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sesingkat apa hidup kita ini dan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah singkatnya hidup ini. Baik, kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk hadir di dalam perbaktian kita malam hari ini. Kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyi lagu buka dari lagu Sio nomor 423, Sucikan Hatimu, dipimpin oleh Korister. Kita bernyanyi dalam lagu Sio nomor 423, Sucikan Hatimu. Kita sama-sama. Sucikan hatimu di dalam doa, carilah Tuhanmu dalam sabdanya.
Pendeta Dedi Panjaitan akan memimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat dan keberkahan Tuhan. Pada malam ini kembali kami bertemu di dalam seri KKR yang akan berlangsung mulai malam ini sampai dengan hari Sabat. Kiranya Tuhan hadir di dalam peribadatan ini. Tuhan memberkati kami semua, khususnya para pembicara, mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan juga mengurapi kami semua mendengarkannya. Kami pulang dengan berkat rohani yang meneguhkan iman percaya kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang dari panitia pelaksana yang akan dibawakan oleh Bapak Teguh. Kepada Bapak Teguh kami persilakan. Dari depan kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan, yang mana pada malam hari ini atas kebaikan Tuhan memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa datang di tempat ini untuk menghadiri acara KKR yang pada malam hari ini adalah hari pertama untuk serangkaian 4 hari yang nanti akan ditutup di hari Sabat. Pertama-tama kami juga mengucapkan selamat datang pada Pendeta Sani Manopo, juga Pendeta Ayimas Bender selaku Ketua Daerah yang mendampingi Pendeta Sani Manopo yang pada malam hari ini akan bertindak sebagai pembicara, yang mana tentunya kita nanti akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan secara berturut-turut hari Rabu, Kamis, Jumat, dan ditutup pada hari Sabtu. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja sama untuk mempersiapkan acara KKR pada malam hari ini juga nanti sampai hari Sabtu. Kami juga mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan atau mempersiapkan acara ini banyak kekurangan. Tentunya kami atas nama panitia meminta maaf, dan mudah-mudahan hari-hari ke depan nanti kita bisa perbaiki, dan harapan kami dari waktu ke waktu kita akan selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Kami juga berterima kasih pada para jemaat yang ada di Timur Jakarta yang pada malam hari ini telah
berkenan untuk hadir, juga para tamu yang pada saat ini bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sani Manopo. Mudah-mudahan firman Tuhan yang disampaikan dapat menguatkan iman percaya saudara dan saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terlebih para simpatisan, para tamu, dan para pelajar Alkitab yang pada malam hari ini datang untuk mendengarkan, dan semoga semakin dikuatkan untuk nanti bisa mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kiranya acara ini bisa berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Teguh yang telah menyampaikan kata sambutan dari panitia. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Daerah dan sekaligus perkenalan pembicara yang akan disampaikan oleh Pendeta Ahimas Bender. Kami persilakan. Shalom untuk kita semua. Selamat malam. God is good and all the time. Siapa yang pada malam ini boleh berbahagia? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, pada malam hari ini kami dari perwakilan kantor daerah atas nama pimpinan Gereja Masaven hari ke-7, officers dan seluruh departemen mengucapkan selamat datang kepada Pendeta Sani Manopo yang Tuhan utus untuk menjadi pembicara kebaktian kebangunan rohani di wilayah Yogyakarta. Mungkin saudara bertanya, ini kenapa ada KKR lagi? Dan akan ada KKR lagi. Saudara-saudara, memang di gereja kita ada budaya yaitu melakukan kebaktian kebangunan rohani yang kita kenal sebagai revival. Pena Ilham mengatakan dalam Review and Herald Maret tanggal 22 tahun 1886 dikatakan demikian, bahwa kebangunan rohani di antara umat Tuhan adalah kebutuhan yang mendesak dan paling penting dari semua kebutuhan kita. Apalagi tema kebaktian kebangunan rohani kita ini, hidup itu singkat. Maka kebutuhan hidup yang singkat ini adalah apa? Kebangunan rohani untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tema-temanya menarik. Malam ini, karena kita tahu hidup ini singkat, maka kita harus mencari Tuhan. Malam ini Pendeta Sani Manopo akan membawakan topik carilah Tuhan. Besok cintailah Tuhan. Lusa ikutlah Tuhan. Dan nanti di penutupan, di puncak pada hari Sabtu, setialah pada Tuhan. Dan saya bersyukur oleh karena melihat tema ini, Pendeta Sani Manopo sepertinya membawakan sesuatu yang berbeda dengan pada umumnya KKR. Kalau saudara lihat KKR umum-umumnya berbicara mengupas doktrin sedemikian rupa. Tapi ini topiknya lebih praktikal dan membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tema-tema yang menarik ini jangan dilewatkan. Saya ajak saudara-saudara membawa teman, membawa saudara, membawa sahabat untuk datang setiap malam. Karena pembicara kita sudah mempersiapkan diri bawa oleh-oleh dari Jakarta untuk saudara
dan saya, dan juga ada pembicara-pembicara dari tempat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua panitia yang sudah bekerja sama dan bekerja keras sehingga dimungkinkan terselenggaranya kebaktian kebangunan rohani. Sebelum beliau nanti berbicara, saya akan memperkenalkan beliau. Beliau ini saya melihat pribadi yang rendah hati. Karena umumnya para pembicara itu menuliskan daftar kurikulum vitae atau pengalaman kerjanya banyak sekali. Tapi beliau kasih kepada saya singkat sekali. Beliau memperkenalkan dirinya, untuk kita ketahui bersama adalah Pendeta Sani Manopo. Titik. Biasanya kan ada gelarnya ini itu. Setahu saya beliau itu doktor, tapi beliau tidak tulis di sini. Lalu beliau dipercaya oleh Tuhan menjadi Direktur Penata Layanan untuk Uni Indonesia Kawasan Barat, dan beliau punya keluarga kecil yang diberkati Tuhan, istri tercinta bernama Ibu Kou Ming Yen dari Tionghoa. Jadi mohon maaf kalau cara penyebutan saya agak keliru, tetapi Ibu Kou Ming Yen bersama dengan Pendeta Sani Manopo telah diberkati Tuhan dalam pelayanan sejauh ini dan dikaruniai 2 orang anak lengkap, perempuan dan laki-laki. Yang pertama adalah seorang perempuan dan seorang putri ya tentunya, bernama Dr. Praise Manopo. Kemudian anak yang kedua putra namanya Joyful, saat ini tingkat 4 jurusan Biomedical Engineering di Universitas Erlangga. Sudah, cuma itu saja yang beliau sampaikan. Luar biasa. Beliau humble karena memang beliau di sini bukan untuk memperkenalkan diri, tapi memperkenalkan Tuhan sebagai juru selamat yang harus kita kenal seumur hidup kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan memberikan token of welcome atas nama seluruh panitia dan umat Tuhan. Kami mengundang Pendeta Sani Manopo untuk datang maju ke depan, dan dari panitia akan memberikan token of welcome. Kami mohon Ibu Mira Isobella boleh maju ke depan dan memberikan ucapan selamat datang. Kami undang perwakilan dari panitia boleh maju ke depan untuk berfoto bersama. Pak Teguh, Pendeta Panjaitan, kalau ada Pendeta Devi boleh maju ke depan. Setelah Pendeta Sani Manopo menggunakan syal, scarf dan udeng, maka beliau telah resmi jadi wong Jogja. Tiang Jawi nggih menika sae sanget Pak Pendeta. Dan sebagai bentuk bahwa acara ini telah resmi dibuka, seri kebaktian kebangunan rohani, maka kita akan memberikan aplaus. Maka pada kesempatan ini acara ini resmi untuk dibuka. Selamat malam, Tuhan memberkati, tetap setia sampai selesai. Terima kasih kepada Pendeta Pender. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di Yogyakarta untuk Pendeta Sani Manopo. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada
materi kita, yaitu materi kesehatan. Pada malam hari ini judulnya adalah Rahasia Umur Panjang dan Bahagia. Materi yang kesehatan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Mastahu Tasoid. Beliau adalah dosen keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dan saat ini sedang menyelesaikan studi doktoralnya. Baik, bagaimana rahasia umur panjang dan tetap bahagia? Kita akan mendengarkannya bersama-sama, namun sebelumnya kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu tema kesehatan. Baik, kita berdoa dulu. Maha besar Allah Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji-pujian dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami malam hari ini boleh hadir di gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dapat menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan melalui kesehatan dan juga melalui rohani. Terpujilah Engkau Tuhan, ampun dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Masih kurang semangat. Selamat malam. Terima kasih untuk respon yang sangat baik ya. Itu menandakan apa? Kita semua yang ada di ruangan ini adalah sehat. Baik, pelajaran kesehatan kita pada malam hari ini adalah sangat sederhana sebenarnya. Judulnya adalah apa? Rahasia umur panjang. Saya baru menyadari tadi di sini kok seperti kontradiksi dengan apa? Dengan judul kita apa? Tema kita, hidup ini singkat. Sementara dalam kesehatan saya apa? Bagaimana memperpanjang usia atau umur? Atau boleh digabung apa? Digabung judulnya menjadi apa kira-kira Bapak Ibu? Rahasia umur panjang di dalam hidup yang singkat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ya walaupun tadi agak sedikit bertentangan, tapi kita satukan sehingga selaras ya. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, baik. Ini rahasia umur yang panjang. Siapa di sini yang mau usianya panjang? Mau ya? Hampir semua. Ibu Tinarto belum tunjuk tangan, kayaknya belum. Tidak mau umur panjang Bu.
Padahal sudah hampir 80 ya, Mami Tinarto ya, luar biasa. Baik, rahasia umur panjang, kita boleh berdoa, tapi juga tidak hanya berdoa, tapi juga tetap berusaha bagaimana apa, supaya kita tetap apa, umur panjang. Jangan hanya didoakan apa, umurnya panjang, tapi kalau panjang tapi sakit-sakitan, bagaimana? Ada banyak seperti itu, umurnya panjang, ya, tetapi apa, hanya bisa tidur di tempat tidur. Kita doakan dan kita usahakan panjang umur apa, tetapi sehat dan bahagia. Harus 3 hal ini ya. Oke, baik, kalau kita melihat data, saya coba tadi melihat data, negara mana sih sebenarnya yang memiliki tingkat umur yang paling panjang atau umur harapan hidup saat lahir yang terpanjang itu ya. Ini ada 8 ya menurut data Indonesia.id tahun 2023. Saya coba cek 2024 belum muncul datanya. Jadi data tahun lalu yang pertama adalah apa? Monaco. Mungkin belum pernah dengar ya. Tapi sebenarnya Monaco inilah negara kecil, negara terkecil kedua di dunia. Hanya berapa hektar ya luas negaranya. Dan benderanya sama dengan bendera Indonesia, merah putih ya. Boleh di searching ya. Itu ternyata tingkat kehidupan apa? Tingkat harapan hidup di sana apa? Panjang, 89,64. Disusul dengan Singapura, walaupun negara juga kecil, ya, negara kecil tetapi apa? Di sana tingkat harapan hidup atau umur harapan hidup juga apa? Panjang, 82,51 rata-rata penduduknya di sana ya. Kemudian Macau salah satu negara di Cina. Kemudian Jepang. Kalau Jepang kita udah sering ya, sudah sering dengar bahwa misalnya memang umur apa? Umur yang panjang. Oke. Nah, Monaco ini tadi sebuah negara di Eropa Barat ya, negara di Eropa. Kenapa di sana rahasia hidup panjang itu kenapa? Ternyata di sana menerapkan apa? Makan makanan yang sehat, buah-buahan, sayur. Kemudian di sana memang belum banyak yang vegetarian, sehingga di sana masih mengkonsumsi ikan-ikanan segar, ya, ikan-ikan segar. Kemudian di samping juga negaranya memiliki apa? Sistem kesehatan yang sangat baik. Akses kepada pelayanan kesehatan itu sangat apa? Sangat mudah, ya, dan unggul. Kemudian Singapura, negara tetangga kita. Negara tetangga sangat dekat dengan Indonesia ya. Nah, mereka walaupun negara kecil tapi menjadi salah satunya negara di Asia Tenggara dengan apa? Umur harapan hidup terpanjang di Asia Tenggara ya. Oke, kenapa? Kalau kita lihat ternyata di sana selain pola makan, aktivitas fisik yang seimbang di negara ini terkenal dengan apa? Sistem kesehatan yang unggul juga. Itu sebabnya banyak orang-orang Indonesia yang pergi berobat ke sana ya. Rumah sakit yang terkenal adalah apa? Saint Elizabeth ya. Oke, jadi di sana juga sistem kesehatan yang unggul dan juga upaya preventif yang berkualitas. Upaya preventif itulah upaya pencegahan. Mencegah lebih bagus daripada mengobati. Jadi jangan sampai timbul penyakit, dicegah dulu, prevention. Kalau kita banyakkan apa? Kuratif. Kuratif itu apa? Menyembuhkan yang sudah sakit dan itu lebih apa? Lebih susah ya. Kemudian Macau itu terletak di tepi barat Sungai Pearl Delta, ini di selatan provinsi Guangdong di Cina ya. Ini kenapa di sana usia panjang ya? Karena ternyata di sana apa? Udaranya sangat bersih, kemudian akses kesehatan juga mudah, kemudian juga ditunjang dengan apa? Pola hidup sehat. Karena tidak ada orang yang mau berusia panjang tanpa dijaga pola hidupnya ya. Kemudian Okinawa, ini Jepang ini ya. Kita udah sering tahu bahwa umur terpanjang itu adanya di negara mana? Di negara Jepang ya. Rumah bagi wanita tertua di dunia ya, yang makan banyak makanan berbasis kedelai. Ternyata kedelai itu bagus ya. Ya bagus, susu kedelai bagus, tahu bagus, tempe bagus ya, biji-bijian ya. Makan buah dan sayur segar juga ya, serta makanan berbahan biji-bijian. Tapi yang unik di sini ada juga ini kelompok kecil ya, kelompok kecil ini tetap disampaikan walaupun memang dari daftar 8 besar negara itu tidak ditampilkan, tetapi ada kelompok kecil di mana? Di Loma Linda, bahwa di sana ada juga kelompok yang di lingkungan Loma Linda itu ada warga apa? Yang memiliki juga umur yang panjang. Siapa itu? Umat-umat Tuhan ya, umat golongan gereja Advent hari ke-7 seperti kita ya. Kalau di sana mereka apa? Vegetarian yang sangat
ketat tanpa menggunakan apa? Ikan dan sayuran. Bagaimana yang di Jogja? Semoga ya kita bisa menerapkan seperti mereka. Baik, ini tadi kalau dilihat dari global, angka harapan hidup rata-rata di dunia atau secara global itu menurut data tahun 2023 itu 73,3, termasuk tinggi juga ya. Kemudian di Indonesia angka harapan hidup secara nasional itu 71,1, tapi negara kita apa? Juara 150. Bayangkan tadi kalau Singapura itu juara 2, kita apa? Juara 150 dari beberapa negara. Pokoknya saya tidak tahu berapa negara, yang penting juara 150. Enggak dapat juara kita ya. Iya betul. Oke, menurut World Population Review tahun 2023, angka usia harapan hidup tadi di Indonesia 71,1, tetapi ada yang unik di sini. Angka harapan hidup laki-laki dan perempuan ternyata berbeda. Kalau laki-laki hanya 69,93 dan wanita 73,83. Padahal di rumah makanannya sama. Ya kan? Pak Wasi, Bu Wasi enggak mungkin Pak Wasi lebih apa? Lebih enak makanannya, lebih sehat. Tetapi kenapa wanita angka harapan hidupnya lebih apa? Lebih lama. Ternyata menurut penelitian gen juga mempengaruhi ya. Gen wanita itu XX. Kalau laki-laki apa? XY. Ternyata gen X itu apa? Lebih meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Kemudian selain itu nomor 2 adalah apa? Hormon estrogen. Hormon estrogen itu juga ada juga di pada laki-laki ya, walaupun dengan jumlah yang kecil. Kalau pada wanita lebih banyak. Itu sebabnya apa? Hormon estrogen itu juga bertanggung jawab untuk sistem kekebalan tubuhnya. Yang berikutnya, kenapa? Pola hidup. Lebih banyak laki-laki yang merokok daripada yang wanita. Lebih banyak juga apa? Laki-laki yang mengkonsumsi alkohol daripada wanita. Itu sebabnya angka harapan apa? Hidup pada wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Memang wanita tetap juaranya ya. Walaupun apa? Katanya wanita lebih lemah, tapi lebih panjang umurnya ya. Oke, ternyata kita juga perlu berbangga ya bahwa warga Yogyakarta di seluruh Indonesia adalah apa? Warga apa? Yang memiliki angka harapan hidup tertinggi di Indonesia ya. Ini 73,28. Itu sedikit di angka apa? Rata-rata apa? Harapan hidup dunia ya. Kemudian kalau wanita 76 ya. Seperti itu. Jadi memang yang paling banyak sepuh-sepuh di seluruh provinsi ya di Yogyakarta. Mungkin karena apa ini? Karena UMR-nya kecil ya. Atau lebih nerimo ya Bu ya, Mami ya. Oke. Ya, baik. Kita mungkin pernah mendengar bahwa ada dokter yang sudah berusia 95 tahun tetapi masih aktif mengoperasi. Itulah dokter Ellsworth Warham. Ini seorang seorang spesialis kardiotorasik ya, itu spesialis bedah. Dia masih di usia 95 tahun masih aktif mengoperasi pasiennya. Kalau saya mungkin jadi pasiennya saya deg-degan nih. Ini benar ya? Jangan-jangan ini penglihatannya ini berhubungan dengan toraks, dada ya, dan juga jantung ya. Tetapi dia enggak, dia benar-benar fit. Karena rumah sakit tidak mungkin membiarkan seorang yang tidak fit untuk melakukan operasi yang sangat vital ya. Dan dia sangat aktif dan meninggal dengan usia 104 tahun ya. Ya, siapa yang menginginkan sampai 104 tahun? Ya. Tapi yang penting saya sehat, jangan hanya panjang umur tapi sakit-sakitan, kasihan keturunannya ya. Oke, baik. Berikutnya, apa sih rahasia panjang umur, sehat dan bahagia? Mungkin ada resepnya ya. Mami Tinar tuh udah hampir 80, udah lebih ya Mami ya? 82 ternyata, saya kira masih 40 ya, ternyata sudah 82 ya. Ya, diberkati orang Jogja, betul ya. Baik, mungkin ada resep-resepnya juga. Ini yang perlu kita kita pelajari supaya panjang umur dan sehat dan bahagia. Ternyata Gaya hidup atau sering disebut dengan lifestyle. Lifestyle yang seperti apa yang bisa memanjangkan usia. Kita lihat yang pertama adalah makanan yang sehat. Makanan sehat atau sering disebut dengan real food.
Real food itu apa? Semakin dia mirip dengan aslinya, itu apa? Semakin sehat. Ya, kalau sayur-sayuran udah nggak mirip dengan aslinya, udah dicincang, kemudian diasinkan, kemudian dia apa? Itu apa? Itu lebih apa? Gizinya apa? Sudah berkurang. Tapi di sini makanan sehat yang bagaimana? Makanan yang memiliki serat yang tinggi ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan ya, kacang-kacangan, dan rendah pada daging. Bila perlu daging di skip ya. Kemudian gula, kalau bila perlu gula jangan dikonsumsi lagi. Ini banyak sekali apa kerugiannya, mudaratnya ya daripada manfaatnya. Lemak ya dan makanan olahan. Makanan olahan atau makanan sintesis buatan itu ya seperti apa? Kita sebut aja sosis, nugget ya. Karena apa? Sudah banyak bahan-bahan yang sudah tercampur di dalamnya. Yang apa? Yang tidak menyehatkan. Oke, kemudian apa? Anggur merah, anggur ya, tetapi kita jarang mengkonsumsi ya. Anggur bukan anggur yang sudah fermentasi ya. Anggur merah, susu kambing, teh, teh tidak ya, harusnya teh jangan. Teh, tapi kalau, ya teh dari bunga telang, rosella, jangan teh yang itu. Oke baik, kemudian makanan-makanan apa lagi? Makanan olahan, makanan kalengan itu tidak baik buat kesehatan. Kemudian nomor 2 apa ini? Gerak badan. Siapa di sini yang melakukan gerak badan minimal 30 menit per hari? Oh, Bu Bella ya. Ada lagi? Oh ya, bagus sekali. Ini untuk menyehatkan apa? Jantung juga ya. Rutinitas harian olahraga teratur adalah tema yang umum di semua zona biru ya. Jadi perlu untuk apa? Untuk melakukan gerak badan. Olahraga terbaik katanya apa? Jalan kaki ya, jalan kaki aja. Itu tidak membutuhkan apa? Biaya ya. Jadi lakukan aja minimal 30 menit aja sehari ya. Baru bangun tidur, sudah renungan berdoa, kemudian lakukan jalan pagi. Itu akan menyehatkan jantung kita. Kemudian apa? Yang ketiga, mengendalikan stres atau masalah. Karena selama kita hidup, masalah itu pasti selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi bagaimana kita mengendalikan stres ini adalah perlu. Bagaimana caranya? Dengan apa? Mengalihkan dengan apa? Melakukan hobi kita. Kemudian apa lagi? Jalan sehat itu bisa mengurangi apa? Mengurangi tekanan atau stres. Oke. Kemudian nomor 4 adalah sosial. Tadi juga di lagu ada sosial yang baik gitu ya. Ternyata memiliki hubungan yang sosial dengan orang-orang yang kita kasihi, baik keluarga, tetangga, teman, sohib, besti dan lain-lain, ternyata itu dapat apa? Meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Oke, Seina Soket ini konselor kesehatan mental dari New York menyarankan agar kita menjadikan keluarga sebagai prioritas ya. Dengan kata lain jangan lupa meluangkan waktu untuk orang yang kita cintai. Jadi bukan hanya kepada keluarga, tetangga-tetangga kita juga apa? Itu harus kita menjalin hubungan sosial yang baik ya. Jadi kalau sama tetangganya aja tidak baik, itu biasanya katanya apa? Dapat mengurangi 50% dari apa ini? 50% dapat meningkatkan resiko kematian. Karena apa? Begitu buka pintu yang lihat tetangga, langsung marah, emosi kita apa? Bisa apa? Meningkat. Bayangkan kalau kita tidak baik buat tetangga kita, itu 50% apa? 50% umur kita bisa berkurang, meningkatkan resiko kematian. Jadi Bapak Ibu baik-baik sama tetangganya ya, senyum ya, karena itulah keluarga kita yang paling dekat. Yang kelima, memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Kalau yang tidak bisa terbantahkan ya, orang-orang yang dekat hidupnya dengan Tuhan pasti apa? Pasti umur panjang juga ya. Kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ya, lebih menerima ya, seperti apapun saya Tuhan ya, saya serahkan hidup saya seperti itu ya, lebih tenang dalam menjalani hidup, tidak ngoyo, bahasa ininya, bahasa apa itu Mami? Bahasa Bantulnya ya, tidak ngoyo hidup ini ya. Oh harus punya ini, dilihat tetangga ini mobil baru, dia enggak seperti itu. Jadi memang dia lebih apa? Lebih ke Tuhan, lebih ke spiritual ya. Oke, tujuan hidupnya. Kemudian kesehatan itu tergantung dari 2 hal. Apa aja itu?
Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, ada dua hal. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh itu turut apa? Turut mempengaruhi kesehatan kita. Apa yang kita masukkan termasuk makanan ataupun minuman. Apakah itu sehat? Itu dapat mempengaruhi apa? Kesehatan kita. Dan apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita. Apa yang kita lakukan? Kalau kita membiasakan tubuh kita malas-malesan, maka apa? Tubuh kita akan apa? Kan sakit. Oke, baik, kita harus mengingat bahwa karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kalau yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sesuatu makanan yang tidak sehat, jangan harap apa? Tubuh kita akan apa? Akan sehat, karena di firman Tuhan mengatakan Galatia 6 ayat 7, apa yang engkau tabur itu juga yang akan engkau tuai. Oke, ini tadi seperti lagu kita harus menerapkan namanya new start ya. New start itu udah berkali-kali dari saya kecil ya. Dari saya kecil sudah new start ya. Sampai saya tua begini tetap new start ya. Jangan lupa ya. Oke, apa itu new start? Nutrisi, tadi makanan sehat, exercise, olahraga atau aktivitas fisik, water, air ya. Kemudian apa? Sinar matahari. Kemudian apa? Temperance atau pertarakan, pengendalian diri ya. Air, udara, kemudian istirahat. Waktu istirahat, kemudian trust in God ya, percaya kepada Tuhan. Jadi ini selalu kita praktekkan sama seperti lagu tadi ya. Oke. The Ministry of Healing 127. Hidup yang terbaik menurut Ellen G. White adalah seperti tadi, new start ya. Udara bersih, sinar matahari, pengendalian diri, istirahat, gerak badan, makanan yang sehat, penggunaan air dan percaya pada kuasa ilahi. Inilah obat-obatan yang sebenarnya. Gitu. Jadi apa tadi rahasia hidup sehat, happy dan apa? Dan sehat? Ya ini new start. Jadi jawabannya new start. Itu rahasianya ya. Jadi sangat sederhana. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut hukum Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita berbahagia karena kita menuruti hukum Tuhan. Bukan hanya hukum apa secara rohani, tetapi hukum kesehatan juga Pak harus kita lakukan supaya kita apa? Supaya kita berbahagia. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan ini. Jadi kita sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita jaga hidup kita, tubuh kita tetap sehat sampai Tuhan datang. Oke, baik, inilah sedikit seminar kesehatan yang bisa saya bawakan. Semoga Bapak Ibu dan saya bisa mempraktekkan New Start ini di dalam dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati, saya bawakan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan untuk pelajaran yang boleh kita dengarkan malam hari ini. Berarti sudah tahu ya apa yang harus kita lakukan supaya umur kita panjang di hidup yang singkat ini. Kalau tadi sudah menyimak pelajarannya, saya akan memberikan 3 pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menjawab silahkan berdiri di tempatnya. Kami akan memberikan ucapan terima kasih dari jawaban Bapak Ibu kalau betul ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa judul pelajaran kita malam hari ini? Judulnya tadi apa ya? Siapa yang tahu? Yang bisa menjawab boleh berdiri? Ya, silakan Ibu. Umur panjang, sehat dan bahagia. Bagaimana Ibu? Oh, dibetulkan saja ya. Baik, rahasia umur panjang dan bahagia. Oke, selamat. Oh ya, foto dulu ya. Ya. Baik, pertanyaan yang nomor 2. Sebelah sini sudah, sekarang sebelah sini. Oke, pertanyaan nomor 2. Berapa angka harapan hidup di Indonesia? Yo, berapa? Jangan bisik-bisik. Ya, langsung kalau tahu langsung jawab aja. Jangan bisik-bisik, saya nggak dengar soalnya. Om Tinarto. Oke, bagaimana Ibu Masta? Benar sekali. Boleh berdiri Ibu, boleh berdiri Oma. Ya, selamat menikmati hadiah dari, cipika-cipiki dulu ya. Pertanyaan terakhir, satu lagi.
Ini agak panjang ini. Sebutkan faktor yang dapat membuat seseorang memiliki umur panjang. Tadi ada nada gitu ya. Nah, coba ini ada berapa ya jawabannya? Kunci jawabannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Coba siapa yang bisa? Apa sih rahasianya supaya membuat seseorang memiliki umur panjang? Ada yang bisa menjawab? 1, 2, nanti hadiahnya buat saya kalau saya sendiri yang jawab. 3, 4, silakan dijawab, jangan malu-malu. Kalau bisik-bisik nanti saya nggak dengar. Oke, Bapak yang di atas, Bapak Michael. Menjaga pola makan, olahraga. Contekannya di belakang ya Pak ya? Contekannya dari pembuat soal. Dekat dengan Tuhan. Bagaimana Ibu Masta? Menjaga kesehatan, berolahraga, dekat dengan Tuhan. Benar sekali, satu lagi ya, mengurangi tingkat stres. Ya, hadiahnya dibagi 2 ya, karena ada penjawaban dari belakang ya. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memperhatikan pelajaran kita pada malam hari ini. Besok di pelajaran kesehatan selanjutnya, tetap memperhatikan, kalau perlu ditulis, siap-siap dapat hadiah gitu ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan dari pelajaran kita malam hari ini, di meja penerima tamu sudah disediakan kertas. Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaannya dan besok akan dijawab. Baik, untuk selanjutnya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan satu buah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Jemaat Ngentak, Smyrna dan Wates. Kami persilakan. Aku selalu rindu padamu.
Di dalam singkatnya hidup ini, mari kita lebih dekat kepada Tuhan dan mintalah kepada Tuhan agar Tuhan menarik kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sani Manopo. Kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu tema Aku Mau Menjadi Milikmu. Kita bernyanyi lagu tema kita dari lagu Syah nomor 239, Aku Mau Menjadi Milikmu. Kita sama-sama. Aku mau menjadi milikmu, ajarlah, ajarlah. Aku mau turut kehendakmu, tolong ya Allah. Milikmu sepenuh, itulah perjanjianku. Milikmu sepenuh, sekarang aku milikmu. Milikmu sepenuh, itulah perjanjianku. Milikmu sepenuh, sekarang aku milikmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan, oleh karena dengan pertolongan Tuhan, kami boleh berkumpul pada malam ini untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani yang bertemakan hidup ini singkat. Tuhan, kami menyadari hidup ini begitu cepat berlalu. Oleh karena itu ya Tuhan, malam ini kami rindu untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan untuk menjadi juru selamat kami. Datanglah bersama dengan kami Tuhan, melalui pekabaran firman Tuhan yang akan kami belajar bersama-sama pada malam ini. Di dalam nama Yesus juru selamat kami. Amin. Baik, selamat malam semua. Apa kabar malam ini? Tahun ini di Yogyakarta sudah berapa kali KKR? Hah? Ini yang kedua. Ketiga. Ini yang ketiga. Terus nanti November lagi ada KKR lagi. Tapi KKR kita dari ini malam sampai hari Sabtu agak sedikit berbeda. Mari saya mau mengajak kita kebaktian kebangunan rohani. Jadi sebenarnya setiap kali kita menghadiri acara seperti ini, yang ada dalam pikiran kita adalah ada kebangunan rohani. Betul tuh? Bukan KPA. Tahu KPA kan? Bukan pendalaman Alkitab. Sama atau beda? Beda. Kalau bilang pendalaman Alkitab, berarti dia lebih terperinci. Kalau bilang kebangunan rohani, bahasa gaulnya adalah revival. Makanya kenapa gereja Advent harus mengadakan KKR? Tujuannya itu adalah ada revival, ada kebangunan rohani. Jadi malam ini sampai hari Jumat agak sedikit berbeda, walaupun ada juga sedikit doktrin, tetapi kita akan masuk dalam hal-hal yang praktikal. Praktikal. Kita sampai jam berapa ya di acara ya? Hah? 20? Hah? 20, 26, 23. Oh, saya biasanya bicara kok cuma 40 menit. Belum sampai ke situ sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kalau umpama tidak ada yang berdoa, lebih cepat lagi. Tapi kalau banyak yang berdoa, lebih panjang lagi.
Jadi nggak usah lagi kita berdoa ya. Kan tadi sudah berdoa. Oke. Judulnya memang agak sedikit menarik ya. Hidup ini singkat. Kita mulai dari ayat inti kita. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Saya tidak tahu karena orang ini sebenarnya terkenal di Yogyakarta. Ada yang pernah lihat gambar ini? Hah? Apa? Atlet dari Cina. Belum lama ini di akhir Juni sampai awal Juli ada kejuaraan dunia junior badminton di gedung olahraga Amongrogo. Sekarang kan bulan September toh, baru dimulai kemarin. Dia masih berusia 17 tahun. Sementara bertanding tim Cina dia melawan tim dari Jepang. Jadi pas bagian dia bermain bulu tangkis, lagi main bulu tangkis, tiba-tiba remaja ini jatuh di lapangan. Dan ternyata jantungnya berhenti. Umurnya baru 17 tahun. Namanya Zhang Ziji. Lahir 30 Januari 2007, meninggal 30 Juni 2024. Olahragawan, gemuk atau kurus dia? Hah? Langsing itu. Betul nggak? Atletis. Umur berapa sekarang? 21, umur 15. 21, 5. Ada yang 17 tahun sini? Nggak ada ya, 17 tahun. Menurut Anda 17 tahun itu tua atau muda? Ya, mana yang mbak tadi umur berapa? Mbak tadi, mbak berapa? 82. Menurut Anda 82 muda atau tua? Hah? Jangan bilang muda atau tua, sudah senior. 17 tahun. Siapa mau sangka masih muda, olahragawan, meninggal tiba-tiba. Terus berbagai keterangan muncul. Jadi jantungnya tiba-tiba berhenti. Nggak ada yang tahu kok tiba-tiba berhenti. Ternyata hidup ini singkat. Bertanding bawa nama negara, orang tua melepas kepergiannya di bandara. Betul kan? Hati-hati ya dek ya, semoga bangsa kita menang, bla 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 bla. Pergi dengan sehat, pulang sudah terbujur kaku, tinggal nama di dalam peti mati. Betapa sedihnya hati orang tua. Karena masih usia 17 tahun. 17 tahun. Ini data dari WHO yang dikeluarkan tanggal 7 Agustus 2024. Didapati bahwa penyakit yang paling mematikan di dunia itu adalah penyakit serangan jantung. Kalau Anda sakit kanker, masih sempat Anda panggil, pendeta tolong minyakin. Betul kan? Kalau Anda sakit stroke, sempat panggil pendeta, tua-tua jemaat, tolong diminyakin. Tapi kalau kena serangan jantung, tidak sempat Anda berdoa. Nggak sempat minta ampun. Langsung habis seperti orang muda yang tadi. 2 tahun lalu itu ya, kami KKR di Solo. Saya jadi penterjemah orang Filipina. Terus hari Kamis malam, sementara saya menterjemah,
tiba-tiba saya kena serangan jantung. Untung, nah itu kata orang Jawa, untung saya tidak jatuh. Padahal sementara saya menerjemahkan, panitia sudah memperhatikan, kok suara pendeta Manopo kok makin kecil. Biasanya saya punya suara itu agak cepat sekali, agak gede, makin kecil. Sementara menerjemahkan, saya dalam hati berdoa, Tuhan jangan sampai saya jatuh. Kalau sampai jatuh, maka betul-betul meninggal saat itu. Singkat ceritanya, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, masuklah apa yang namanya ruangan ICU. Ternyata nggak enak masuk ICU ya. ICU. Alkitab berkata, hidup manusia berapa tahun? 70 tahun. Kalau kuat 80. Tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ada lagi yang orang sering kali lupa. Ini orang kali lupa. Sebab berlalunya buru-buru. Tahu buru-buru? Cepat sekali kita punya waktu. Betul kan? Cepat sekali. Baru ketemu tadi. Angkatan kami ini, tadi pagi saya buka WA. Wah, angkatan kami seorang wanita tadi malam main bulu tangkis. Jatuh di bulu tangkis. Meninggal. Sehat-sehat, orang bingung. Dia olahragawan meninggal. Bingung, semua kaget. Semua kaget. Mari kita lihat gambar ini. Inilah manusia 1 bulan, 6 bulan, 3 tahun, 6 tahun, 12 tahun, 18 tahun, 36, 45, 55. Kalau saya sudah mendekati sini. Saya bagian ke 55 tahun. 60, 70, 80. Tapi puji Tuhan, kita sudah 82. Setelah itu meninggal. Setelah meninggal, taruh di kubur. Di kubur orang Kristen selalu tertulis RIP. Apa kepanjangan RIP? Rest in peace. Apa arti bahasa Indonesia rest in peace? Beristirahat dalam damai. Itu kalau Anda mati di dalam Tuhan, disebut rest in peace. Tapi ada juga kata terjemahan yang lain dari RIP, rest in perish. Perish itu artinya binasa. Dua-dua RIP. Di kubur itu ditulis RIP, menanti fajar kebangkitan. Yang satu RIP binasa, yang satu RIP damai. Yang satu menanti fajar kebangkitan bertemu dengan Tuhan. Yang satu menanti fajar kebangkitan akan dihukum. Dua-dua RIP. Betul tidak? Ya kan? Kan dua-dua RIP. Makanya Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Pernah pendeta memimpin acara ulang tahun. Oma usia 86 tahun. Kalau orang ulang tahun, doa pendeta bagaimana? Panjang umur doh. Tuhan berikanlah Oma ini umur yang panjang. Setelah amin, Oma marah-marah. Pendeta, kenapa pendeta doakan saya umur yang panjang? Oma ini sehat-sehat. Terus saya bilang, masa pendeta mau berdoa Oma? Tuhan, biarlah hari ini ulang tahun Oma yang paling terakhir. Kira-kira kalau pendeta berdoa demikian, apa yang terjadi? Satu, diusir. Dua, nggak dapat makanan yang dibungkus. Dan yang paling terakhir, nggak dapat envelope.
lapor ke pendeta, ganti itu pendeta. Masa orang tua kami didoakan umur yang pendek? Betul kan, ulang tahun yang terakhir. Terus ditanya, jadi Oma mau berdoa bagaimana Oma? Pendeta, nggak usah doakan saya umur yang panjang. Loh, Oma nggak kasih tahu kan? Terus apa yang mau didoakan? Doakan Oma supaya setia. Doakan supaya Oma setia. Jangan doakan umur yang panjang. Mau sampai berapa tahun lagi pendeta? Sudah 86 ini pendeta. Itu kata Oma. Cuma kan gak mungkin pendeta ulang tahun bilang umur yang pendek. Gak ada itu pendeta berdoa begitu. Biar dia sudah terkapar di atas tempat tidur, pakai infus, pakai selang, tetap doanya umur yang panjang. Kenapa? Lagi ulang tahun. Makanya Raja Daud katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari yang bijaksana. Apa artinya hati yang bijaksana? Kata bijaksana itu adalah selalu menggunakan akal budi, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Terus pandai dan hati-hati, cermat dan teliti maksudnya. Jadi dengan kata lain, Raja Daud mau katakan, kamu ini harus tahu diri. Karena umurmu ini singkat. Andai kata pun kamu umur yang panjang, panjang pun sampai berapa tahun panjangnya. Tadi sementara Ibu Tasoid ya berbicara, saya buka HP, saya coba cari rata-rata harapan hidup orang di dunia. Kalau tadi Indonesia 71 poin sekian. Rata-rata umur di dunia itu 73,4. Sama-sama 70. Betul kata Alkitab. Ya kan rata-rata sama ternyata. 70 semua. Jadi seperti itu Oma, doanya bukan umur yang panjang. Doanya supaya setia. Karena Oma itu tahu bahwa dia akan tiba-tiba berhenti. Kan gini, lambat atau cepat kita semua on the way. Betul kan? Lagi dalam perjalanan. Hanya kita tidak tahu kapan waktu kita. Kalau saya pendeta, sudah dari 20 tahun yang lalu sudah diberitahu dokter. Pendeta punya hidup itu singkat. Bisa tiba-tiba berhenti. Kenapa? Karena saya ada kelainan jantung. Tidak boleh ada penyumbatan, tidak boleh ada penyempitan. Karena arteri kecil sejak lahir. Obatnya cuma Amsal 17 ayat yang ke-22. Apa itu? Hati yang gembira. Hati yang gembira. Makanya Alkitab katakan, ini versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kembalilah kepada Tuhan selagi masih dapat. Kalau terjemahan baru katakan, carilah Tuhan. Tapi kalau terjemahan ini saya lebih suka. Dia bilang, kembali selagi masih sempat. Betul tidak? Selagi masih sempat, kembali kepada Tuhan. Saya memberikan Anda sedikit kisah nyata di dalam Alkitab melalui cerita daripada Yesus. Kita sering dengar ini hanya mengulangi-ulang. Lukas 19 ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia orang yang kaya. Pemungut cukai kaya lagi. Ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Saya suka bahasa Inggris. Katakan, he was trying to see who Jesus was. Artinya Sakeus mau lihat, siapa sih ini Yesus itu? Dia ingin cari tahu.
Pertanyaannya adalah, mengapa Sakeus mau mencari atau melihat Yesus? Satu, Sakeus adalah orang yang berdosa. Lukas 19 ayat yang ke-7. Karena ia orang berdosa, maka dia mau cari Yesus. Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Tolong angkat tangan. Pernah kita menghitung satu hari berapa kali kita buat dosa? Ada yang pernah hitung? Ayo. Hah? Ada yang pernah hitung? Marah-marah ke orang sudah berdosa. Enggak dengar nasihat orang tua sudah berdosa. Betul enggak? Iya kan? Terus apa lagi? Cemburu kepada orang sudah berdosa. Ini pas lagi hujan, datang ke gereja tadi. Sementara lagi tunggu kendaraan umum, di depan ada air, tiba-tiba mobil lewat, kena air basah itu baju. Marah-marah, kurang bla bla bla, sudah lagi berdosa. Waktu Anda marah, Anda kesal, ada minta ampun enggak? Tidak palingan. Apalagi pendeta. Pendeta ini, kita para pendeta itu mesti banyak sering didoakan loh. Jujur. Biasanya kan pendeta kalau di gereja sambut anggota di mana? Di depan. Ketemulah. Sini, sama namanya? Hah? Ronel. Rona, sini Rona. Datanglah si Rona kan di depan. Inilah anggaplah saya gembala jemaat. Apa kabar Rona? Aduh, selamat hari Sabat. Senang lagi bertemu. Itu pendeta menyambut dia hati gembira. Pada dalam hati kurang ngajar nih Rona ini. Tiap kali komite protes terus dia ke saya. Tiap kali dia protes. Saya usul dia protes. Saya bilang begini dia nggak dengar. Tapi dalam hati, selamat Sabat. Betul kan? Ya tuh. Tiap Sabat bertemu, selamat, tapi dalam hati, aduh sudah mau komite, aduh Rona lagi, apalagi dia mau protes itu. Kalau cuma ilustrasi ya kan, dalam hati. Tapi di depan kan, nggak mungkin saya gembala jemaat baru 6 bulan akan melapor ke pendeta Pender, pendeta tolong pindahkan. Nggak mungkin toh. Jadi selama 6 bulan itu, tiap kali ketemu Rona di gereja, muka seperti domba, hati seperti serigala. Bahaya. Betul kan? Di depan kita ketemu dengan anggota gereja, muka senyum, apa kabar, tapi dalam hati. Sakeus dia tahu dia orang berdosa. Cari Tuhan. Yang paling ngeri adalah kita ke gereja cari Tuhan, pas sampai ke gereja ketemu setan di gereja. Betul tidak? Aduh, ketemu lagi ini bapak ini. Aduh. Padahal dari rumah sudah berdoa. Pas sampai di gereja, kita kan biasanya kalau kita ke gereja apa yang kita lakukan pertama kali? Berdoa toh. Setelah berdoa, kita lihat kiri, lihat kanan, mau selamat, Sabat. Kita sudah berdoa. Saya nggak tahu apa yang Anda doakan. Setelah itu, selamat Sabat. Tiba-tiba ini ibu gini, dia nggak mau selamat Sabat kepada kita. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Baru berdoa sudah berdosa. Sepanjang Sabat itu hati Anda itu tidak akan tenang. Itu namanya di gereja mau cari Tuhan ketemu dengan setan. Ternyata kita ini datang ke gereja tidak siap bertemu dengan Tuhan. Mari kita lihat terus. Ellen White katakan dalam buku Alpha and Omega, Sakeus dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena ia menarik uang lebih banyak dan bekerja kepada pemerintah Roma. Terus, Sakeus dibenci oleh orang sekampungnya. Pernah Anda dengar orang kaya dibenci orang kampung? Biasanya kan orang kaya itu
disayang. Ini orang kaya dibenci. Terus Sakeus disingkirkan dari rumah sembahyang. Kalau dia orang kaya ke gereja, pasti kita sambut di depan. Kalau bisa duduk di mana dia? Duduk di mana? Depan. Suatu kali ada seorang ibu orang kaya mengeluh kepada pendeta. Pendeta, memang betul kata Alkitab, orang kaya susah masuk surga. Bukan orang kaya tidak masuk surga, jangan salah mengerti ya. Namanya orang kaya, sampai dia di parkiran mobil, sudah ada anggota gereja, Bu, proposal. Dikasih proposal. Sampai dia tulis tamu, ada yang kapan lagi mau ketemu ini ibu toh? Bawa proposal. Dia baru mau duduk berdoa, bawa proposal. Sementara dia lagi dengar-dengar kebaktian, adalah seorang dekat-dekat, bawa lagi proposal. Ibu ini stres. Saudara-saudara, kalau kita diberkati dengan uang yang banyak, siap-siap ada anggota minta bantuan. Betul. Mana mungkin orang miskin cari orang miskin. Orang miskin akan cari orang kaya. Jangan kalian cari pendeta. Pendeta punya gaji cuma numpang lewat. Cari orang kaya. Saya nggak tahu siapa yang orang kaya di Jogja, saya nggak tahu. Tapi kalau saya selalu bilang ke orang-orang kaya, jika Anda sudah diberkati diberkati Tuhan secara materi, siap-siap didatangi orang. Harus siap toh. Betul tidak? Siap mesti datang. Kalau Rona sudah banyak duit, siap-siap traktir yang muda-muda. Harus siap. Kenapa? Karena orang tahu. Jadi ibu ini mengeluh. Gimana pendeta? Nggak tenang saya berbakti. Saya mau bilang, mau tegur juga itu anggota gereja yang kasih proposal. Nggak enak juga. Mereka berpikir, kapan lagi mau ketemu ini ibu? Ini ibu bilang, saya mau kebaktian. Enggak bisa kebaktian. Itu realita hidup. Sakeus ini disingkirkan. Yang menarik adalah, karena dia pendek, enggak bisa bertemu, dia memanjat pohon ara. Pertanyaannya adalah, kenapa Sakeus memanjat pohon ara? Kenapa dia harus naik pohon? Saya mau tanya, pernah Anda lihat pendeta Panjaitan atau pendeta Dewi naik pohon pakai jas? Coba gembala jemaat besok hari Sabat naik dulu pohon di situ pakai jas. Ingat dulu tanda itu orang kaya dilihat dari jubahnya. Kalau sekarang kan orang kaya dilihat dari mobilnya. Dulu kalau mau lihat orang kaya, orang hebat, lihat dari jubahnya. Makanya anak yang bungsu, waktu dia pulang ke rumah, ketemu papanya kasih apa? Jubah. Jubah itu lambang, simbol orang yang dihormati. Bayangkan Sakeus itu orang kaya naik pohon. Kenapa dia naik pohon ara? Menurut buku Exposition of the Old New Testament katakan, pohon ara itu cabangnya besar. Dan inilah alasan mengapa Sakeus naik ke salah satu pohon itu, karena pohon itu besar dan mampu menopangnya, dan pohon itu tinggi. Sehingga ia dapat melihat Kristus sepenuhnya. Karena dia pendek, dia naik pohon. Sakeus ini pintar, dia cari mana pohon yang tepat. Waktu kami ke Yeriko, menurut mereka inilah itu pohon ara. Memang itu pohon itu pas dia tak ada di tengah-tengah jalan memutar. Jadi gampang memang. Ingat, Sakeus itu masa bodoh. Untuk bertemu dengan Yesus, ia tidak malu atau rendah diri. Ia tidak peduli apa kata
orang. Kadangkala kita ini ke gereja malu. Betul nggak? Di mana kita malunya kok ke gereja? Coba tanya wanita-wanita. Kalau sahabat lalu pakai baju ini, pasti sahabat depan ganti baju. Kaum pria itu paling enak. Dia sahabat pakai kemeja putih aman. Coba tanya para wanita. Kalau bisa setiap sahabat berbeda. Nggak salah sih berbeda. Ya kan? Masalahnya adalah kalau nggak sempat beli baju baru, malu ke gereja. Ya kan? Kadangkala kita jujur. Seringkali kita ke gereja kita malu. Malu kepada siapa? Orang lain. Padahal orang itu tidak menyelamatkan kita. Kadangkala kita nggak mau ke gereja karena kita sakit hati kepada ibu ini, kepada bapak ini. Padahal ibu atau bapak itu tidak menyelamatkan kita. Ngapain kita sakit hati? Coba kalau saya sakit hati ke Rona. Tiba-tiba saya kena serangan jantung, mati. Rona bertobat masuk surga, saya masuk neraka. Siapa yang sial? Saya atau Rona? Saya yang sial toh? Betul. Kenapa? Karena saya sakit hati. Terus Rona sadar, aduh gara-gara saya tukang protes di majelis jemaat, pendeta mati. Minta ampun ya Tuhan, tolong ampuni. Masuk surga dia. Pendeta masuk neraka. Betul. Jangan pernah gara-gara orang lain, saudara dan saya tidak mau lagi ke gereja. Jangan pernah gara-gara tidak terpilih jadi anggota majelis jemaat, ngambek, akhirnya tidak mau lagi cari Tuhan di gereja. Kalau saya katakan bodoh sekali. Kenapa bodoh sekali? Masa gara-gara orang itu menghalangi engkau masuk surga? Betul tidak? Kalau saya mah bodoh sekali. Ya kan? Sudah jadi orang Advent banyak pertarakannya, banyak jadi tantangannya ini. Terus gak ke surga, bodoh sekali. Betul tidak? Jangan, Sakeus tidak malu apa kata orang. Waktu dia ketemu dengan Yesus, Yesus katakan, Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Ada satu kata yang paling bagus itu. Itu adalah kata menumpang. Mari kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya kata menumpang itu adalah abide. Abide itu artinya not, menurut Blue Letter Bible, not to become another. Menurut Webster Dictionary, kata abide itu adalah to accept without objection. Jadi ingat, Sakeus di mana saja dia ditolak. Tapi Yesus katakan, Sakeus, aku mau ke rumahmu. Abide artinya saya menerima engkau tanpa penolakan. Kalau orang lain menolak engkau, tidak mau ke gereja, nggak boleh ke gereja, tapi saya bukan cuma terima engkau, saya mau datang ke rumahmu. Itu kata menumpang. Kalau kita bilang boleh mau menumpang, tapi ternyata itu bukan sekedar mau menumpang sama kita. Sakeus waktu dia mendengar itu, dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan ku berikan. Kita nggak bahas lebih jauh tentang ayat ini. Hanya mereka yang merasakan dan mengalami kasih dan pengampunan Kristus dalam hidupnya akan memberi dengan tulus hati. Kasih itu berkorban. Waktu dia mendengar Yesus datang ke rumah dia berkorban. Ingat, tidak ada satupun orang yang mau datang ke rumah Sakeus. Di gereja aja dia diusir, siapa yang mau ke rumah dia? Lalu kata Yesus, ini respon daripada Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini.
saya mau tanya, apakah hanya kepada Sakeus? Siapa-siapa di rumah itu? Seisi rumahnya. Siapa-siapa seisi rumahnya? Istri, anak, siapa lagi? Hamba-hambanya, karena dia orang kaya. Di Sire of Ages katakan, rumah tangga Sakeus adalah rumah tangga yang paling disukai di seluruh Yeriko. Sebelumnya paling dibenci. Karena Sakeus menyadari harta yang paling terbesar bukan uang. Sukacita yang paling berbahagia bukanlah mendapatkan sesuatu. Keamanan yang paling aman bukanlah pengawal. Harga diri bukanlah segala-galanya. Sakeus menyadari bahwa memiliki keselamatan dari Yesus di dalam diri dan keluarganya itu yang paling terutama. Untuk apa uang yang banyak kalau nggak masuk surga? Ingatlah, dokter dapat mengobati bahkan menyembuhkan engkau. Pengacara dapat menolong engkau menang atas perkaramu. Pengawal pribadi dapat melindungi engkau dari bahaya. Tapi hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan hidup yang kekal. Amin. Cuma Yesus. Terus, ini mari kita baca sama-sama. 2, 3. Amin. Sebanyak-banyaknya Anda punya uang, pas Anda meninggal, harta yang paling dibawa paling lebar 1 meter, panjang 2 meter. Betul? Iya kan? Sebanyak-banyaknya Anda punya jas, kalau laki-laki meninggal berapa jas yang mau dipakai? Cuma 1. Ya kan? Sebanyak-banyaknya sepatu yang kita punya di rumah, berapa sepatu yang dipakai? Cuma 1. Makanya kalau banyak sepatu bagi-bagi. Betul kan? Saya seringkali beritahu kepada anggota gereja, saudara-saudara, kalau Anda mau bantu orang lain, mau bantu pendeta ataupun siapa yang Anda cintai, berikan waktu ia masih hidup. Kalau sudah mati Anda kasih jas untuk apa? Betul tidak? Kalau sudah mati Anda taking list bantu dia. Untuk apa? Waktu dia lagi sakit taking list contohnya. Ya kan? Berikan sesuatu kepada orang yang Anda cintai selagi ia masih hidup. Saya seringkali beritahu ke anak-anak, anak-anak sayang orang tuamu. Suatu kali saya bikin seminar di Jakarta, di acara PA. Orang muda, HP-mu ini telepon orang tua di waktu kapan? Di kampung di Sumatera. Ayo jawab jujur. Pendeta, kami telepon orang tua kalau mau minta duit. Saya bilang, apakah engkau pernah kontak orang tuamu tanya, "Mah, Pa, apa kabar?" Apakah pernah engkau WA orang tuamu dan katakan, "Selamat hari Sabat"? Terus saya katakan, telepon orang tuamu, dengar suaranya selagi dia masih hidup. Saya katakan, buka video call, lihat wajah orang tuamu selagi dia masih hidup. WA orang tuamu, selamat hari Sabat, selagi ia masih boleh membaca, saya bilang. Terus WA kepada orang tuamu, mama, papa, adik di Jakarta sehat-sehat, adik baru mendoakan mama dan papa. Jangan engkau WA orang lain, orang yang tidak kasih uang sama kamu. Kamu buka foto profilnya Tominse di situ, padahal Tominse tidak pernah kasih duit. Taruh profil orang tuamu di situ, karena orang tuamu yang mengongkosi kamu. Setelah tutup Sabat, itu orang muda setelah tutup Sabat, mereka berlomba-lomba keluar gereja, kontak orang tua. Saya bilang, kontak orang tuamu di kampung selagi ia masih hidup. Kalau sudah mati ngapain?
Nggak denger dia. Terus saya katakan, peluk orang tuamu, pijit orang tuamu. Kalau dia bilang kakinya sakit pijit, pijit, jangan malu. Jangan sudah mati engkau pijit-pijit, engkau cium-cium. Untuk apa? Sudah ada guna, sudah mati. Jadi apapun yang kita miliki nggak ada guna kalau sudah mati. Sakeus menyadari apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya. Sakeus menyadari apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan Yesus di dalam diri dan keluarga. Untuk apa semua kalau keluarga tidak masuk surga? Untuk apa? Makanya Alkitab katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Cari Tuhan. Anda tahu gambar apa ini? Ayo, ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Hah? Ini siapa ini? Pendeta. Yang ini? Orang menang. Yang ini? Keluarga yang berduka. Pendeta lagi ngapain itu? Lagi bawa acara penghiburan. Betul? Berdoalah sebelum engkau didoakan. Baca Alkitab sebelum engkau dibacakan oleh pendeta. Maksud pendeta adalah sebentar malam secapek-capeknya Anda berdoa kepada Tuhan. Doa panjang atau pendek? Capek atau ringan? Ringan. Doa pendek-pendek aja, Tuhan saya mau tidur, tolong jaga, ampuni dosa. Betul gak? Panjang atau pendek? Ringan atau berat? Siapa tahu itu doamu yang terakhir. Maksud pendeta adalah buka komunikasi dengan Tuhan. Baca Alkitab berat atau tidak? Apalagi kaum wanita, orang muda, jangan tidur pakai HP, lihat. Bacalah satu ayat aja. Maksud pendeta adalah buka komunikasi dengan Tuhan. Siapa tahu itulah bacaan Alkitabmu yang terakhir. Kan kita nggak tahu tuh. Kita nggak tahu. Jangan kita tidur, kita hanya lihat HP. Bangun pagi langsung lihat HP. Ingat, Tuhan tiba-tiba akan memanggil engkau. Maksud pendeta adalah sebelum engkau tidur, waktu engkau bangkit, buka komunikasi dengan Tuhan. Nggak usah panjang-panjang baca Alkitab, satu pasal, satu ayat cukup. Yang penting ada komunikasi dengan Tuhan. Nggak usah berdoa panjang-panjang, pendek-pendek aja. Tuhan terima kasih sudah pimpin saya tadi malam, pimpin saya hari ini, keluarga saya, pendek-pendek aja. Yang penting buka komunikasi dengan Tuhan. Jangan pernah ada alasan engkau capek. Bayangkan kalau Tuhan bilang aku capek. Apa yang terjadi? Buka komunikasi dengan Tuhan. Ingat, hidup ini singkat, carilah Tuhan. Ini slide terakhir. Tepat waktu kita kan? Saya mau kita baca karena ini ayat yang terakhir, slide yang terakhir. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Itulah doa orang yang berdosa. Dia harus bilang apa? Tuhan, tuntunlah aku. Kemana? Di jalan yang kekal. Kalau doa seorang suami, dia akan berdoa, Tuhan, tuntunlah istriku di jalan yang kekal. Kalau dia orang tua, dia akan berdoa, Tuhan, tuntunlah anak-anakku, Tuhan, di jalan yang kekal. Kalau anak-anak akan berdoa, Tuhan, tuntunlah orang tuaku.
Saudara nggak perlu mengeluh ke Tuhan, aduh Tuhan anak saya bandel, suami saya begini, saya nggak usah bilang yang negatif ke Tuhan. Tuhan sudah tahu itu, betul nggak? Yang Tuhan mau lihat adalah apa kerinduanmu kepada orang yang engkau cintai. Bukan mengeluh dosa dia, Tuhan sudah tahu dosanya kok. Yang Tuhan mau minta adalah apakah engkau rindu dia diselamatkan atau tidak. Itu yang Tuhan mau. Makanya Daud katakan, Tuhan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara, tidak salah kita berdoa Tuhan berikan rezeki. Enggak salah. Orang muda bilang Tuhan berikanlah jodoh. Orang lagi bekerja meminta dapatkan pekerjaan, naik jabatan. Orang yang ingin punya cucu akan berdoa mempunyai cucu. Semua itu enggak salah. Itu doa bagian dari kehidupan. Tapi yang paling utama adalah saudara dan saya berdoa meminta keselamatan. Amin. Itu yang kita harus doakan. Tuntunlah Tuhan supaya berada di jalan yang kekal. Apakah berat? Tidak berat. Mengakhiri khotbah malam ini saya mau tanya kepada Anda. Doa apa yang paling cepat Tuhan jawab? Ya? Pengampunan dosa. Apalagi doa apa yang cepat sekali Tuhan jawab? Minta Roh Kudus. Di dalam Alkitab doa apa yang langsung Tuhan jawab? Doa apa yang di dalam Alkitab Tuhan langsung jawab? Doa yang ada kisah nyatanya. Hah? Masih ingat doa pencuri di atas kayu salib? Tuhan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Itu yang harus jadi doa kita. Tuhan, ingatlah aku Tuhan. Kalau dia suami dia akan berdoa, Tuhan ingatlah istriku. Kalau Tuhan datang sebagai raja. Kalau dia orang tua dia akan berdoa, Tuhan ingatlah anak-anakku Tuhan. Karena Tuhan paling rindu mendengar doa orang meminta keselamatan. Amin. Dan apa Tuhan kabulkan? Langsung kabulkan. Makanya sebentar malam kita akan tidur, kita akan berdoa, Tuhan ingatlah keluargaku Tuhan. Nah usah mengeluh ke Tuhan itu kekurangan orang yang kita cintai. Minta kepada Tuhan, Tuhan ingatlah Tuhan. Kalau saya selalu berdoa, Tuhan ingatlah istriku Komingen. Ingatlah anakku praise dan joyful. Kalau engkau datang sebagai raja, minta kepada Tuhan. Terus kadang-kadang saya tambah dalam doa, Tuhan kalau saya mati, bangkitkan saya Tuhan. Saya sudah berikan surat wasiat ke istri dari sekian puluh tahun yang lalu. Kalau saya meninggal, kamu boleh menikah ulang. Gak usah takut-takut, kawin lagi gak apa-apa, masih cantik. Ya kan? Tapi dalam doa saya bilang, Tuhan kalau saya mati, bangkitkan Tuhan. Jadi kita semua sudah siap. Betul tidak? Enggak ada lagi yang kita mau takut. Karena tujuan kita mau bertemu dengan siapa? Tuhan. Jadi mengakhiri khotbah malam ini kita balik ke ayat inti kita. Carilah Tuhan selagi ia masih dekat. Berserulah kepada Tuhan selagi ia masih dekat. Sebentar malam jangan lupa apa isi doa kita. Doakan orang-orang yang kita cintai. Doakan supaya mereka selamat kalau Tuhan datang yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau menyatukan hati kami ya Tuhan. Ingatlah nama-nama kami kalau Tuhan datang sebagai Raja. Sementara kami hidup di atas dunia ini ya Tuhan, tuntunlah kami Tuhan.
agar kami berada di jalan yang membawa kami untuk hidup yang kekal. Karena kami rindu untuk memandang wajah Yesus muka dengan muka. Dan biarlah malam ini kami akan beristirahat. Kami ingin beristirahat bersama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, izinkan kami besok pagi kembali. Bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami boleh bertemu kembali besok malam untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang begitu luar biasa yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Ada yang merasa terberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini? Puji Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam dan bertumbuh di hati kita. Ingat, hidup ini singkat. Mari kita cari Tuhan dan berserulah kepadanya selagi Dia masih dekat. Demikian kebaktian kita pada malam hari ini. Kami mengundang kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir kembali besok di malam yang kedua untuk mengikuti materi kesehatan juga materi dari firman Tuhan. Akhir kata kami mengucapkan selamat malam, hati-hati di jalan, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita.